Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kamu terima, sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Terkadang, Allah menghadirkan teguran melalui orang lain, agar kita dapat bercermin dan mengevaluasi diri. Jangan biarkan hati menjadi keras karena terluka, tapi jadikan setiap kata yang menyakitkan sebagai bahan bakar untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih baik. Ingat, orang yang rendah hati adalah orang yang mampu mengambil hikmah dari segala hal, termasuk dari kritik yang pedas sekalipun. Bawalah setiap lelah dan dukamu kepada Allah. Dia yang maha mendengar, maha mengetahui isi hatimu yang terdalam. Ketika dunia terasa berat dan langkahmu seolah tak berdaya, ingatlah bahwa Allah selalu ada untuk menyambut setiap keluh kesahmu. Jangan pernah merasa sendiri, karena dengan kesabaran dan keikhlasan, Allah akan mengganti setiap lelah dengan ketenangan, dan setiap kesulitan dengan kemudahan. Tetaplah bertahan, karena sesungguhnya pertolongan Allah selalu dekat bagi hamba yang berserah. Ketahuilah bahwa cara Allah menyayangimu tidak selalu berupa limpahan harta atau kemudahan. Terkadang Allah menunjukkan kasih sayangnya dengan ujian, agar hatimu semakin dekat dengannya. Kesulitan yang kamu alami bisa jadi adalah bentuk penjagaan darinya, agar kamu tidak terpedaya oleh dunia. Mungkin dia menahan rezekimu sementara, bukan karena dia tidak sayang, tapi karena dia ingin melindungimu dari segala yang tidak baik. Percayalah, segala yang Allah takdirkan, baik kesenangan maupun kesulitan, adalah bentuk cintanya yang tak ternilai. Bersabarlah, dan yakinlah bahwa rencananya selalu yang terbaik. Ketika Allah marah, Dia tidak mencabut nikmat seperti oksigen atau rezekimu. Namun kemarahannya bisa berupa dicabutnya hidayah dari hatimu, sehingga kamu tak lagi merasa ingin dekat kepadanya. Jika saat ini kamu merasakan kehilangan dorongan untuk beribadah, kamu malas untuk melakukan sholat, mungkin itu pertanda agar kamu segera kembali mencari ridhonya. Allah menegur hambanya dengan cara yang lembut, dan ini adalah panggilan untuk memperbaiki hubunganmu dengannya. Sebelum semuanya terlambat, sikat setiap tetes air mata, dan mendengar setiap rintihan hatimu. Di saat-saat itulah doamu menggapai langit, dan malaikat pun turut berdoa untuk kebaikanmu. Yakinlah, kehilangan dan kesedihan ini bukan tanpa makna. Allah menjanjikan sesuatu yang lebih baik, menggantikan yang hilang, dan memberikan kekuatan di saat terlemahmu. Bersabarlah, karena pertolongan Allah sangat dekat. Salah satu hal terindah dalam hidup adalah ketika kamu duduk dan memanjatkan doa yang tulus kepada Allah, dan hatimu merasa tenang. Rasanya seperti segunung kekhawatiran runtuh seketika. Ketika kamu merasakan Allah mengambil beban itu darimu, saat itulah kamu sadar bahwa bagi siapa yang bertawakal kepada Allah, sungguh cukuplah Allah sebagai penolong. Serahkan segala kekhawatiran kepadanya, dan biarkan ketenangannya meliputi hatimu. Daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Dia mengikhlaskan dirinya jatuh, mengikuti arah yang ditentukan Allah. Begitu pula dalam hidup, kadang kita harus belajar menerima tanpa menyimpan kebencian, mengikhlaskan apa yang pergi tanpa menyalahkan keadaan. Percayalah, semua sudah dalam ketetapan Allah, dan itu yang terbaik. Maka bersabarlah, karena setiap yang hilang akan digantikan dengan yang lebih baik di waktu yang tepat. Jika memang hujan itu adalah masalah bagimu, hadapilah dengan keberanian, bukan malah bersembunyi di balik payung. Begitu pula dalam hidup, kamu tidak akan pernah menemukan kedamaian jika terus-menerus lari dari masalah.
Setiap ujian datang sebagai bentuk kasih sayang Allah, agar kamu belajar dan bertumbuh. Hadapi setiap tantangan dengan sabar dan tawakal, karena Allah bersama mereka yang tidak takut menghadapi ujiannya. Dan ingatlah, hujan akan reda, badai akan berlalu. Jangan takut pada masalah, karena di balik setiap masalah, ada kemudahan yang Allah siapkan untukmu. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kamu terima, sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Terkadang, Allah menghadirkan teguran melalui orang lain, agar kita dapat bercermin dan mengevaluasi diri. Jangan biarkan hati menjadi keras karena terluka, tapi jadikan setiap kata yang menyakitkan sebagai bahan bakar untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih baik. Ingat, orang yang rendah hati adalah orang yang mampu mengambil hikmah dari segala hal, termasuk dari kritik yang pedas sekalipun. Kenapa ujianku begitu berat? Mungkin kita pernah bertanya seperti itu di dalam perjalanan hidup kita. Jika Allah memberi ujian kepada seorang hamba, Allah sudah mengukur hambanya pasti mampu melewati ujian itu. Allah sudah pakar saat memberi ujian, bahwa hambanya pasti lulus dari ujian itu. Jadi saat Allah memberi ujian kepadamu, pertama, yakinlah bahwa kamu pasti bisa melewatinya. Lalu kenapa kamu merasa ujian itu terasa berat, dan kamu juga merasa tidak akan kuat menerima ujian itu? Itu karena kamu berpikir terlalu berat. Kamu banyak berpikir berlebihan, banyak berpikir yang aneh-aneh, banyak memunculkan pikiran untuk menakuti diri sendiri. Padahal semua yang kamu pikirkan, itu banyak yang tidak terjadi. Dirimu yang overthinking lah yang sebenarnya membuat ujian yang sebenarnya mudah menjadi sulit, yang sebenarnya sederhana menjadi tambah berat. Dirimu sendiri yang membuat ujianmu itu tambah besar. Jadi saat mendapatkan ujian, jangan banyak berpikir. Jangan terus-terusan berpikir, kenapa harus saya yang menerima ujian ini? Kenapa saya begini? Kenapa saya yang harus mengalaminya? Berhentilah berpikir seperti itu. Ujian terasa berat saat kamu terus-menerus berpikir kenapa harus saya, dan kamu terus merasa paling menderita. Jadi saat diuji, jangan banyak berpikir. Ubah yang dari awalnya kenapa harus saya, menjadi bagaimana solusinya. Jadi ajak dirimu untuk banyak berpikir bagaimana solusinya. Saat kamu diuji, jangan banyak berpikir, tapi banyak berdoa, banyak berikhtiar, agar Allah segera memberi solusi dari masalahmu. Bergantunglah kepada Allah atas semua masalah yang sedang kamu hadapi. Di saat kamu dekat dengan Allah, maka Allah akan memberi pertolongan kepadamu. Allah akan memberi solusinya. Allah akan memberikan keajaiban. Yakinlah bahwa ketika Allah menguji hambanya, pasti hambanya itu mampu melewatinya. Termasuk kamu yang sedang diuji saat ini. Jika kita tidak mudah menyerah, maka kita sudah sangat dekat dengan kesuksesan. Di dunia ini, ada dua jenis orang yang sulit dikalahkan. Yang pertama adalah orang yang sabar dalam menghadapi ujian, karena mereka percaya bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah, dan akan ada hikmah di balik setiap kesulitan. Yang kedua adalah orang yang tidak mudah menyerah, yang terus berjuang walaupun menghadapi rintangan, karena mereka yakin Allah bersama dengan hambanya yang bersungguh-sungguh. Jadilah salah satunya, atau bahkan keduanya. Insya Allah, dengan kesabaran dan ketekunanmu, Allah akan memudahkan jalan untuk menuju kesuksesan. Tetaplah istiqomah, karena Allah mencintai hambanya yang selalu berusaha dengan hati yang penuh tawakal. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan bagimu. Setiap pagi, kamu menerima rahmat dari Allah. Caramu memulai hari di pagi hari akan menentukan hari seperti apa yang kamu jalani sepanjang hari. Jangan pernah memulai hari dengan rasa khawatir dan sedih.
Jika kamu membiarkan pikiranmu kosong, maka secara alami, pikiranmu akan menarik hal yang negatif. Terutama jika kamu berada dalam masa-masa sulit. Putuskanlah pikiranmu di pagi hari dan katakan, ini adalah hari yang baik bagiku, dan aku akan bahagia karenanya. Ini akan menjadi hari yang menyenangkan. Atas rahmatnya, kamu memulai hari ini dengan awal yang baru. Kamu akan menjadi produktif. Kamu akan menikmati hari bersama keluargamu. Kamu harus selalu bersyukur masih diberi kesempatan hidup hari ini. Itu berarti menetapkan pikiranmu untuk menerima lebih banyak kedamaian, lebih banyak kebahagiaan, dan lebih banyak pertolongan darinya. Itu berarti membuat rencana hari ini yang diberkahi, yang akan memberdayakanmu dengan pikiran tentang keberhasilan, pertolongan, kesempatan, dan kelimpahan. Itu berarti membuat rencana untuk naik lebih tinggi, mencapai semua impianmu, dan melangkah lebih jauh dari apa yang kamu bayangkan. Selalu awali hari dengan bersyukur, maka hidupmu akan berlimpah. Semua masalah pasti akan berlalu dan berganti dengan kebahagiaan. Orang yang lari dari masalah akan bertemu dengan masalah yang sama. Karena Allah menginginkan kita lebih kuat dari masalah. Semua manusia di dunia ini tidak akan pernah luput dari masalah di dalam hidupnya. Dan masalah itu dapat muncul dari mana saja. Dari masalah yang kecil hingga masalah yang besar. Pasti akan kita lalui dalam kehidupan yang sedang kita jalani. Namun kita harus tahu bahwa Allah tidak akan memberikan suatu masalah dalam hidup jika kita tidak dapat menghadapinya. Segala masalah yang datang dalam hidup juga dapat kita jadikan sebagai pelajaran yang dapat menguatkan dan juga membuat diri kita menjadi orang yang lebih bijak. Untuk itu, hadapilah semua masalah dengan semangat dan jangan pernah menyerah. Sholatlah, tak peduli apapun yang terjadi pada hidup. Sholatlah, tak peduli sebesar apapun dosamu. Sholatlah, tak ada celah untuk meninggalkannya. Apapun yang terjadi dalam hidup, sholatlah. Kita tak ada yang sempurna. Kita selalu melakukan dosa dan kesalahan. Maka sholatlah. Kita tak akan bisa memperbaiki apapun jika kita masih meninggalkan sholat. Dengan sholatlah kita bisa memperbaiki hidup. Tak ada siapapun antara kamu dengan Allah. Sholatlah. Tak peduli apapun yang terjadi dalam hidup. Sholatlah. Tidak peduli dimanapun kamu berada. Sholatlah. Jangan dengarkan orang yang mencemooh. Karena kita memang tidak sempurna. Sholatmu itu adalah urusanmu dengan Allah. Bukan urusan orang lain. Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Namun apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Maka sholatlah. Kelak kamu akan mendapatkan kasih sayang Allah. Sholatlah. Maka kamu akan mendapatkan ampunan Allah. Bayangkan jika kamu hidup bersama Allah. Kamu tak perlu khawatir masalah kesejahteraan. Karena seluruh langit dan bumi adalah milik Allah. Kamu memiliki kekuatan yang tak terbendung ketika Allah bersamamu. Jadi tak peduli apapun yang terjadi dalam hidup. Sholatlah. Jangan biarkan karena maksiat atau sesuatu memalingkan dirimu dari Allah. Sebab ketika engkau bermaksiat lalu menjauh dari Allah, maka kamu justru akan semakin jauh dan jauh dari Allah. Oleh karena itu, sholatlah, menangislah dan minta ampun kepada Allah. Mohon kepada Allah petunjuk, maka kamu akan menemukan kebahagiaan melalui sholatmu. Yakinlah, Allah tidak peduli walaupun dosamu sebanyak buih di lautan.
Yakinlah, Allah sayang dengan hambanya yang mau kembali kepadanya. Taat itu nikmat dan bisa membunuh maksiat. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang menegakkan sholat dan tak pernah meninggalkannya dalam kondisi apapun. Selalu periksa hatimu. Perbuatan terbesar pun tidak akan bermanfaat jika hati sakit, jika hati rusak, jika hati dibubuhi rasa dengki, sombong, benci. Perhatikan baik-baik keadaan hatimu. Karena segala sesuatu yang kamu lakukan mengalir darinya. Ya Allah, jauhkanlah lisan ini dari sesuatu yang menyakiti. Ya Allah, jadikanlah diamku berpikir dan bicaraku berzikir. Diam adalah ibadah yang tanpa susah payah. Diam adalah perhiasan tanpa emas dan permata. Diam adalah kewibawaan yang tanpa kekuasaan. Diam adalah benteng tanpa pagar. Diam adalah kekayaan yang tanpa merendahkan orang lain. Diam adalah istirahat bagi malaikat pencatat amal. Diam adalah penutup aib. Diam bukan berarti membisu tanpa kata. Diam dalam menjaga lisan, agar tidak berlebihan dalam mengucapkan apapun. Ya Rasulullah, di atas hambaran sajadah aku bersimpuh, mengadukan rindu kepada Robku, rinduku padamu. Ya Rasulullah, sudah 14 abad yang lalu kau pergi meninggalkan kami. Sungguh kami rindu sosok pemimpin dan suri tauladan seperti itu. Andai dapat ku tatap wajahmu, pastikan mengalir air mataku karena pacaran ketenangan. Ya Rasulullah, semoga kelak diri yang lemah dalam amal ini dapat bertemu dengan minum air dari telagamu dan layak mendapatkan syafaatmu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rabbi, aku manusia dhaif ini. Bertahun-tahun lamanya hamba hidup bergelimang dosa. Bahkan lorong-lorongku lalu. Maksiat pun aku jalani. Tanpa sadar bahwa ajal Allah menanti. Jiwa dan raga hitam kelam. Tanpa cahaya suci. Diri ini begitu hina dina. Hidup sombong dan angkuh senantiasa melekat di jiwa hamba. Ya Allah, ya Rabbi, kini aku sadar diri, duduk bersimpuh memohon ampunan. Ya Rabb, hari menjerit beratap padamu. Sungguh aku menyesali segala dosa. Dosa yang kusengaja atau yang tak kusengaja. Hapuskanlah dosa dan noda yang kesarang di tubuh hamba. Merintih menghibah, memohon maaf padamu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, terangilah hati dan jiwa hamba. Berikanlah petunjuk. Bimbinglah hamba-Mu hingga terang benderang jiwa ini sampai ajal menjemput. Amin. Ya Allah, ujian ini sungguh berat bagiku. Mungkin ini karena dosa-dosaku di masa lalu. Aku tak pernah berpikir sebelumnya Engkau akan menguji aku seberat ini. Engkau Maha mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak tahu sampai kapan ujian ini akan berakhir.
Dan aku juga tidak tahu bagaimana ujung dari ujianku ini. Aku hanya mampu berserah dan berharap keridhaan. Dan apapun itu, terima kasih ya Allah. Engkau telah menyadarkan aku jika selama ini telah terlena jauh darimu. Terima kasih ya Allah. Ujian ini telah mampu menghancurkan rasa ujubku. Terima kasih ya Allah. Ujian ini telah mampu mengubur rasa sombongku. Mulai hari ini dan selamanya, hanya Engkaulah cita sejatiku. Aku adalah tempat yang paling gelap di antara yang gelap. Maka terangilah aku dengan tahajud. Aku adalah tempat yang paling sempit. Maka luaskan aku dengan silaturahmi. Aku adalah tempat yang paling sepi. Maka ramaikanlah aku dengan perbanyak baca Al-Quran. Aku adalah tempatnya binatang-binatang yang menjijikan. Maka racunilah ia dengan amal sodako. Aku yang menjepitmu hingga hancur. Bebaskan jepitan itu dengan sholat. Aku adalah tempat untuk merendammu dengan cairan yang sangat amat sakit. Bebaskan rendaman itu dengan puasa. Aku adalah tempatmu karena akhir bertanya. Maka persiapkanlah jawaban dengan perbanyak mengucap kalimat La ilaha illallah. Manusia hanyalah berjalan di atas punggung usianya, digulung hari demi hari, bulan, dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan, menuntut kita ke pintu kematian. Dunia yang makin kita jauh, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini, sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok hari, belum tentu jadi bagian diri kita. Karena itu, jika hari berlalu, tapi tiada kebaikan dan kebajikan, adalah sia-sia. Jangan tertipu dengan usia muda. Karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat. Karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik dan berkata baik. Jika Allah memudahkan kamu untuk bangun dan sholat di tengah malam untuk tahajud, janganlah memandang rendah kepada mereka yang tertidur dan tidak mampu bangun. Jika Allah memudahkan berpuasa, maka janganlah memandang orang yang tidak berpuasa dengan pandang hina. Jika Allah membukakan pintu-pintu rezeki untuk, maka janganlah memandang rendah kepada orang-orang yang penuh hutang dan kesempitan rezeki dengan pandangan mengejek. Karena itu adalah kehendaknya. Jika Allah memudahkanmu dengan pemahaman agama, maka janganlah memandang rendah orang yang belum memahami agama dengan pandangan hina. Jika Allah memudahkan ilmu bagimu, janganlah kau sombong dan bangga akan dirimu karenanya. Karena dialah yang memberimu pemahaman itu. Karena tidak patut seseorang merasa bangga dengan amalannya. Karena kita tidak tahu amalan yang mana yang diterima oleh Allah. Semoga Allah selalu membimbing kita. Amin. Ya Allah, jika kesusahan yang kami dapatkan karena dosa-dosa kami, ya Allah, jika penderitaan yang kami alami karena kemaksiatan kami, turunkanlah kasih sayang, ya Allah. Taburkanlah ampunan, limpahkanlah cintamu. Ampuni kami. Jangan jadikan kami hamba yang merugi berkali-kali. Merugi dengan masalah yang menimpa kami.
dan kemudian merugi lagi dengan tidak bisa mengenal. Ya Allah, ajarkan kami bisa merasakan kesusahan yang kami terima sebagai nikmat yang bisa mendekatkan diri kami kepadamu. Ya Allah, tidak ada satu pun penderitaan selama Engkau bersama kami. Bantu kami, tolong kami, berikan ridho dan nikmat pada kami. Amin. Ikhlas menerima takdir dan ridho kepada ketentuan Allah itu bukan sesuatu yang mudah. Dibutuhkan keyakinan yang kuat bahwa apa yang Allah tentukan, insya Allah, itu yang terbaik untuk kita. Yakin bahwa musibah itu akan menggugurkan dosa dan akan mengangkat derajat kita. Maka setelah ada keyakinan itu, maka insya Allah kita akan lebih mudah untuk ikhlas dan ridho. Tugas kita hanyalah untuk berusaha dan berdoa. Yakin dan percayalah, tidak mungkin Allah zalim kepada hamba-hambanya. Dan tidak mungkin Allah menyia-nyiakan hambanya. Tidak mungkin orang yang bersungguh-sungguh mencari surga, kemudian tiba-tiba Allah sesatkan tanpa sebab. Itu tidak mungkin. Kalau memang sudah Allah takdirkan, sehebat apapun kita untuk lari dari penyakit, kalau takdirkan kita sakit, pasti kita akan sakit. Sebaliknya, kalau ada orang hidup di tengah-tengah orang yang sakit dan penuh penyakit, tapi Allah takdirkan ia tidak sakit, maka ia tidak akan sakit. Maka ketika kita ditimpa musibah, pakailah dua pakaian. Yang pertama adalah pakaian sabar. Pakaian yang kedua adalah ridho. Terkadang ada orang yang ketika ditimpa musibah, dia marah kepada Allah, menganggap Allah berbuat zalim kepada dirinya. Ia menganggap bahwa Allah tidak adil kepada dirinya. Bahkan ia tidak mau lagi untuk mentaati perintah Allah. Nauzubillah min dzalik. Jangan bersedih, karena kesedihan tidak akan memberikan manfaat. Ketika Anda gagal dan Anda bersedih karenanya, apakah Anda akan berhasil dengan kesedihan itu? Ketika bisnis Anda merugi dan kemudian Anda bersedih, apakah kemudian kerugian itu akan menjadi keuntungan? Ketika Anda ditinggalkan seseorang yang Anda cintai dan Anda bersedih, apakah dia akan langsung kembali kepada Anda? Jika Anda bersedih karena suatu musibah, maka musibah yang satu itu akan menjadi berlipat ganda. Jika Anda bersedih karena kemiskinan, kesedihan hanya akan menambah kesusahan. Jika Anda bersedih karena cacian dan hinaan, itu hanya akan menambah semangat mereka untuk terus mencaci Anda. Kesedihan itu hanya akan membuat air yang segar serasa pahit. Taman bunga yang indah tampak seperti gurun pasir yang gersang. Kesedihan itu hanya akan membuat rumah yang besar, pasangan yang cantik dan tampan, harta yang melimpah, pekerjaan yang mapan, anak-anak yang lucu dan cerdas, tidak ada gunanya sama sekali. Karena hidupku hanya hari ini, maka hari ini akan aku jalani tanpa ada kesedihan, kegelisahan, kemarahan,
kedengkian, dan kebencian. Karena hidupku hanya hari ini, maka aku hanya akan berucap yang baik-baik saja, tidak berkata kotor, tidak mencela, dan tidak membicarakan keburukan orang. Karena hidupku hanya hari ini, maka aku hanya ingin memperbaiki diriku dengan sholat yang khusyuk, membaca Al-Quran, zikir dengan sepenuh hati. Karena hidupku hanya hari ini, maka aku hanya akan melakukan kebaikan, membantu sesama, dan mengulurkan tangan kepada yang membutuhkan. Karena hidupku hanya hari ini, maka aku akan banyak bersyukur karena telah diberikan rezeki yang cukup, keluarga yang bahagia, dan kesehatan yang baik. Karena hidupku hanya hari ini, maka aku akan banyak beristighfar atas semua dosa-dosaku dan selalu bersiap untuk menuju ke alam keabadian. Ketika musibah datang, ketika bencana melanda, siapa yang Anda sebut pertama kali? Ketika semua usaha gagal, ketika semua jalan terasa buntu, ketika harapan terasa terputus, siapa yang Anda sebut pertama kali? Ketika dunia terasa sempit, karena himpitan persoalan hidup, ketika jiwa terasa tertekan, karena beban hidup yang begitu berat, siapa yang Anda sebut pertama kali? Setiap ucapan baik, doa yang tulus, rintihan yang jujur, dan semua keluhan dan kegelisahan hanya pantas ditujukan kepada Allah. Sebutlah namanya, agar hati terasa tenang dan jiwa terasa damai. Ya Allah, jika sampai detik ini aku belum mampu mengerti atas takdir-Mu atas diriku, maafkan aku ya Allah. Mohon bantu aku untuk mampu memetik hikmah dari apapun yang terjadi pada diriku. Ya Allah, jika sampai saat ini hatiku masih terluka, bukan karena aku tidak ikhlas atas ujian, tetapi karena aku membutuhkan Engkau untuk menenangkanku. Ya Allah, jika sampai saat ini air mataku masih bersibah, bukan karena aku tidak mampu sabar, tetapi karena aku membutuhkan Engkau untuk tegarkan jiwaku. Ya Allah, kuatkan aku untuk menerima semua takdir dengan ikhlas. Mampukan aku untuk meyakini bahwa tidak ada yang buruk semua ketetapan-Mu atas diriku. Ya Allah, bimbinglah aku agar imanku tetap terjaga dalam takwa. Bantu aku agar tetap tegar dan sabar melewati semua ujian. Coba kita ingat-ingat kembali, berapa banyak kita pernah mengalami kondisi yang sulit, di mana segala usaha dan ikhtiar tidak mendatangkan solusi, justru hanya mendatangkan permasalahan baru. Akhirnya kita hanya bisa pasrah, dan di saat itulah hadir pertolongan Allah. Terkadang karunia itu datang tepat setelah kita meruntuhkan semua kesombongan dan ego kita. Maka bersyukur dan bersabarlah, lalu bersujud kepadanya. Karena dengan kesulitan itu, Allah ingin membuat kita kembali kepadanya. Dan Allah akan memberi nikmat yang jauh lebih besar dari dugaan kita. Tidak ada kehidupan yang lebih baik selain kehidupan yang membuat seorang hamba bisa dekat
dan bisa merasakan kehadiran Allah. Tidak ada yang membahayakan hidup kita selain dosa kita sendiri. Tidak ada yang mencelakakan diri kita selain keburukan kita sendiri. Jangan lelah untuk tetap menjadi orang baik. Tetap gigih dan istiqomah untuk menebar kebaikan. Tetap jujur dalam pengakuan dosa. Dan menangislah hanya untuk aib dosa kemaksiatan kita.